أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sidang jamaah Isya yang insyaallah dirangkaikan dengan salat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berada pada malam yang kelima di dalam bulan Ramadan ini. Tak lain dan tak bukan yang kita kejar adalah untuk mendapatkan predikat takwa, la'allakum tattaqun. Ketika kita bertanya bagaimana takwa itu didapatkan, apakah setelah berpuasa semua yang berpuasa itu mendapatkan takwa? Ternyata takwa itu ada syaratnya yang perlu kita penuhi dalam kehidupan. Untuk menjadi takwa, yang pertama pastinya dulu menjadi seorang muslim, ya. Orang Islam, karena hanya orang Islam yang mendapatkan predikat takwa. Kemudian setelah muslim maka tingkatan itu naik menjadi mukmin, orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah. Setelah menjadi mukmin, ternyata harus juga menjadi muhsin. Muhsin adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi itu syarat takwa. Karena muhsin, kebaikan inilah yang akan dirasakan oleh umat Islam yang lain. Tidak akan menjadi takwa seorang muslim ketika dia hanya memperhatikan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan pribadinya, maka dia tidak akan mendapatkan predikat takwa. Setelah menjadi muhsin, maka tingkatan itu naik lagi menjadi mukhlis. Ya, mukhlis itu adalah orang yang selalu ikhlas ketika ia beramal, ketika dia melakukan ibadah, ketika dia melakukan pekerjaan, maka dia selalu mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mukhlis, maka naiklah tingkatan kita menjadi muttaqin, mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan tadi pada pembukaan di awal, saya akan menyampaikan tema ceramah yang berjudul menahan amarah. Dari hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, berkata, anna rajulan, ya, hadis ini sering kita dengarkan. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausi
Ya, ausini artinya nasihati saya ya Rasulullah. Berikan saya wasiat. Lalu qala, Nabi bersabda, la taqdab, jangan marah. Kemudian laki-laki ini faradda miraran, dia mengulangi lagi, apa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, la taqdab. Jadi 2 kali Nabi memberikan larangan, nasihatnya 2 kali disebutkan dengan nasihat yang sama. La taqdab, jangan marah. Lalu sahabat ini berpikir, ketika saya meneruskan pertanyaan saya, ya, saya pasti akan mendapati lagi Nabi mengatakan la taqdab. Sehingga sahabat itu berhenti untuk bertanya, kemudian ia merenungkan perkataan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bertanya, apakah kita tidak boleh marah? Nah, kira-kira kalau bertanya ke bapak-bapak, apakah kita tidak boleh marah? Ada di sini yang tidak pernah marah. Ya, kalau ibu-ibu, ya, ada yang tidak pernah marah. Ya, pasti sudah semua marah nih. Ya, karena marah itu sifat manusia. Ya, tidak sempurna seorang manusia kalau dia tidak pernah marah. Lalu dalam hadis la taqdab ini para alim ulama kita ternyata memberikan penjelasan bahwasannya marah yang dimaksud ada 2 kategori. Yang pertama, marah pada saatnya. Ya, ada waktunya kita marah, ada tempatnya kita marah. Bagaimana waktunya atau tempatnya kita marah? Ya, kalau kita melihat kepribadian atau mempelajari kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau dicemooh, dicaci maki, dilempari batu, dilempari kotoran, tapi beliau tidak marah. Karena itu menyangkut tentang pribadinya. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa agamanya dihinakan, agamanya dinistakan, maka beliau marah. Maka muncullah perang Badar, perang pertama yang besar dihadapi oleh umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Pada saat itu tahun kedua Hijriah, tahun kedua Nabiullah berada di kota Madinah. Nah, terjadi peperangan karena yang dihina adalah agama Allah yang dihina. Nah, lalu bagaimana? Kita melihat di sosial media, kita melihat di berita-berita pemberitaan bahwasannya di suatu negara Al-Quran dibakar. Nah, pada kondisi itu maka Islam ya wajib untuk marah, karena itu menghinakan agama kita, itu menistakan agama kita. Nah, tapi bagaimana kalau marah? Nah, para alim ulama kita menegaskan bahwa marah juga tidak boleh melampaui batas. Ya, ketika marah jangan berlebihan, karena akan menimbulkan penyesalan di akhirnya. Nah, pasti kita pernah marah sekali. Ya, tapi apa? Ketika hati kita mulai baik, maka apa yang terjadi adalah penyesalan. Ya, apalagi kalau banyak piring pecah, banyak alat elektronik hilang. Ya, ujung-ujungnya adalah penyesalan. Maka alim ulama kita menegaskan boleh marah. Ya, dalam tanda kutip ketika agama Allah dinistakan, agama Allah dilecehkan, boleh marah. Tapi ketika marah jangan melampaui batas. Ya, jangan merusak. Saja kejadian-kejadian ada di Jakarta. Ya, kita di Makassar demonstrasi. Ya, kita merusak di sini. Nah, itu tidak boleh karena melampaui batas. Jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain ya juga ada tentang marah. Salah satu sahabat menanyakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sullani ala amalin." Tunjukkan saya satu perbuatan ya, idza amiltuhu, jika saya mengerjakannya, dakhaltul jannah, saya masuk surga. Ya, sahabat ini meminta, "Ya Rasulullah, tunjukkan saya satu perbuatan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga." Tapi sahabat ini membatasi, wala tuksir alayya. Tapi Rasul, jangan amalannya yang banyak-banyak. Ya, lalu Nabi berpesan, la taqdab, jangan marah, itu dia amalannya. Dakhalal jannah, silakan masuk surga.
Berarti luar biasa ini amarah. Ya, bagaimana kita bisa mengontrol diri, mengontrol emosi kita supaya tidak merugikan pribadi dan juga tidak merugikan orang lain. Ya, karena hal yang terbesar yang kita harus kontrol adalah melawan hawa nafsu kita. Ketika setelah terjadi perang Badar, perang yang besar dihadapi oleh umat Islam. Kenapa dikatakan dia perang besar? Karena pada saat itu umat Islam yang berjumlah kurang lebih hanya 313 orang. Di riwayat yang lain mengatakan 317 orang. Ya, tapi menghadapi kaum kafir Quraisy yang jumlahnya lebih dari 1000 orang. Ya, ketika kita menarik perbandingan itu 1:3. Satu orang Islam itu melawan 3 orang kafir Quraisy. Tapi apa yang terjadi? Di akhir peperangan umat Islam mendapatkan kemenangan. Dalam riwayat disebutkan bahwa umat Islam berhasil menumbangkan, membunuh 70 dari mereka, termasuk pimpinan kaum kafir Quraisy pada saat itu adalah Umar ibnu Hisham yang kita kenal dengan Abu Jahal, terbunuh pada saat perang Badar. Kemudian umat Islam juga berhasil menahan 70 dari mereka, sehingga pasukan yang lain mundur untuk melarikan diri. Ya, tapi setelah itu ketika umat Islam mendapatkan kemenangan, kembali ke base camp-nya, lalu Nabiullah Muhammad SAW dalam hadis di kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil, padahal ini peperangan yang sangat besar, ila jihadil akbar, menuju perang yang besar. Ya, lalu sahabat terheran bertanya, "Wa ma jihadul akbar?" Apa itu jihad besar ya Rasulullah? Kala jihadul qalb atau jihadun nafs. Ya, jihad yang terbesar itu adalah jihad yang melawan hawa nafsu, melawan diri kita. Ketika peperangan dia katakan dia jihad kecil karena musuhnya nyata, terlihat secara nyata. Tapi ketika melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu, maka itu adalah perbuatan yang sangat sulit, karena sangat sulit untuk mengontrol hawa nafsu kita masing-masing. Makanya di dalam bulan Ramadan ini kita selalu memohon kepada Allah agar dikuatkan hati kita, ditingkatkan keimanan kita. Dalam Ramadan kita belajar untuk menahan diri, untuk menahan segala yang kita inginkan yang bisa membatalkan puasa atau bahkan bisa mencelakakan diri kita masing-masing. Makanya Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk menjaga amarah. Dan saya yakin orang yang berpuasa itu akan mudah mengontrol amarahnya dibandingkan ketika di luar bulan Ramadan. Apa yang terjadi ketika amarah? Salah satu sahabat merenungkan, ketika saya setelah merenungkan kata sahabat tentang amarah yang dilarang oleh Rasulullah, memang benar adanya, bahwasannya amarah itu adalah salah satu sebab segala permasalahan, dan menjauhi amarah itu merupakan sebab untuk mendapatkan kebahagiaan. Muhammad bin Ja'far mengatakan,